Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang asesmen aspek kognitif anak usia dini. Saya Mutia Syarifah dengan NIM 11921000042. Saya Raihanur Hanifah dengan NIM 11921000056. Nama saya Reina Aliana Fiza, NIM 11921000057. Kenalkan, nama saya Saida Nurmela dengan NIM 11921000075. Saya Wina Ferawati. Nama saya Zara Gilafani dengan NIM 119210081. Materi yang pertama yaitu konsep dasar perkembangan kognitif anak usia dini. Meningkatnya kemampuan anak untuk mengeksplorasi lingkungannya karena seiring bertambah besar pengendalian motorik yang disertai meningkatnya kemampuan untuk bertanya dengan kata-kata yang mudah dimengerti orang lain, maka dunia kognitif anak berkembang dengan pesat, kreatif, bebas, dan imajinatif. Sesuai dengan teori kognitif Piaget, maka perkembangan kognitif bagi anak-anak memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tahapan sensori motor untuk usia 0-2 tahun, di mana kemampuan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan intelektual berkembang sebagai suatu hasil dari perilaku gerak maupun konsekuensinya. Tahapan yang kedua yaitu tahapan praoperasional yang berlangsung dari usia 2-7 tahun, dan pada tahapan ini konsep yang stabil dibentuk, penalaran mental muncul, egosentrisme mulai kuat dan kemudian melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang magis. 3. Tahap operasional 8-11 tahun, di mana pada masa ini anak sudah memasuki masa kanak-kanak dan juga memasuki dunia sekolah dasar, dan karakteristik dari tahap ini merupakan bertambahnya kemampuan dalam memecahkan masalah. 4. Tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Nah, pada masa ini kemampuan anak untuk berpikir secara hipotesis, fakta, dan memahami konsep abstrak dan mempertimbangkan cakupan yang luas dari suatu perkara. Maka, tahap-tahapan ini tidak akan pernah terlewatkan oleh anak meskipun tingkat kemampuan anak berbeda. Nah, melainkan akan meningkatkan pada masa awal dan kemampuan kognitif anak akan bertambah. Nah, asesmen atau penilaian pendidikan prasekolah usia dini dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan tentang kedudukan program pendidikan prasekolah atau anak usia dini yang dilaksanakan. Nah, sedangkan secara lengkap, batasan dari penilaian pendidikan prasekolah atau usia dini dapat didefinisikan sebagai suatu upaya dan proses memilih, mengumpulkan, serta menafsirkan informasi tentang posisi program maupun anak, baik terkait dengan pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, perubahan, serta kemampuan yang menjangkau berbagai aspek atau bidang pengembangan. Melalui cara-cara yang benar, tepat, akurat, rencana, dan sistematis pada dimensi proses maupun hasil, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kriteria yang semestinya, yaitu kriteria yang tidak merugikan, sesuai tujuan, dan nilai-nilai sebagaimana yang telah ditetapkan. Pada evaluasi pengembangan anak usia dini, asesmen lebih banyak digunakan daripada evaluasi yang bersifat formal atau menggunakan tes standar. Nah, hal ini dikarenakan karena pola perkembangan anak masih bersifat sederhana dan mereka banyak menghabiskan waktu melalui kegiatan bermain. Asesmen itu sendiri tidak digunakan untuk mengukur suatu keberhasilan suatu program, tetapi untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar anak. Nah, dalam aplikasinya di Piawut Pendidikan Anak Usia Dini,
asesmen tersebut tidak dilakukan di kelas pada akhir program atau akhir tahun, tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan cara anak bermain, menggambar, atau dari karya yang dihasilkan dengan asesmen. Guru dapat mengetahui bakat, minat, kelebihan, dan kelemahan anak. Nah, guru bersama orang tua siswa dapat memberi bantuan belajar yang tepat untuk anak sehingga dapat diperoleh hasil belajar yang optimal. Asesmen perkembangan pada anak usia dini itu meliputi yang pertama ada perkembangan psikomotorik, yang kedua ada perkembangan kognitif atau intelektual, yang ketiga ada perkembangan moral dan sosial, yang keempat ada perkembangan sosial emosional, yang kelima ada perkembangan bahasa, dan yang terakhir ada perkembangan seni. Saya akan menjelaskan tentang tujuan asesmen. Asesmen atau penilaian anak usia dini memiliki berbagai tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui berbagai aspek perkembangan anak secara individual. Yang kedua, untuk diagnos apa adanya hambatan perkembangan maupun identifikasi masalah belajar anak. Yang ketiga, untuk memberikan tempat dan program yang tepat bagi anak. Apakah dibutuhkannya program pelayanan yang khusus? Yang keempat, untuk membuat perencanaan program dan memberikan umpan balik bagi anak. Dan yang kelima, untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah perkembangan pada anak, sehingga kegiatan penilaian atau asesmen yang dilakukan hendaknya disesuaikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam melaksanakan penilaian. Di antaranya, yang pertama, kita harus menentukan jenis penilaian untuk setiap indikator yang dirumuskan di dalam silabus. Kemudian yang kedua, penilaian ini dilakukan seiring dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Yang ketiga, acuan yang digunakan dalam melaksanakan penilaian sehari-hari, kompetensi yang tertuang pada satuan kegiatan harian atau SKH untuk setiap anak tentunya. Dan yang keempat, ada hal-hal dan cara pencatatan hasil penilaian harian dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Jadi yang pertama, kita mencatat hasil penilaian perkembangan anak pada kolom penilaian di satuan kegiatan harian atau SKH. Kemudian yang terakhir, simbol yang kita gunakan untuk mencatat tingkat pencapaian anak untuk setiap indikator adalah sebagai berikut. Contohnya, anak yang selalu dibantu guru dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas sesuai indikator seperti yang diharapkan dalam SKH, maka kita nantinya akan menceklis pada kolom belum berkembang atau BB pada nama anak yang bersangkutan. Mungkin sekian materi mengenai langkah-langkah dalam melaksanakan penilaian asesmen. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian, instrumen asesmen perkembangan kognitif anak usia dini. Teknik penilaiannya ya teman-teman. Yang pertama, kompetensi dasar, dan anak mampu mengenal berbagai konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sama kita itu dilihat kompetensi dasar anak-anak yang akan kita asesmen. Jadi kita melihat mengasesmennya itu melihat dari kompetensi dasar sehari-hari. Yang kedua, hasil belajar. Anak dapat mengurutkan bilangan dan mengenal bentuk geometrik, itu contohnya. Kemudian teknik penilaiannya kita juga bisa menggunakan dengan metode checklist. Di checklist, jadi kompetensi dasar, terus ada instrumen penilaian, itu nanti di checklist sama kita. Kemudian ada instrumen dengan pemberian tugas. Biasanya kalau di pendidikan anak usia dini itu jarang menilai dengan memberikan tugas. Maksudnya kayak kalau di sekolah dasar dengan ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Tapi kalau di PAUD itu jarang dengan memberikan tugas. Tujuan dari penilaian ini untuk mengetahui perkembangan kognitif anak pada usia 5-6 tahun tahap praoperasional. Sebenarnya ada beberapa tingkatan usia dari mulai 2-3 tahun,
3-4, 4-5, 5-6. Petunjuknya itu bisa dengan guru memberikan tanda checklist ya, metode checklist, atau juga dengan bisa disilang pada kolom penilaian. Oke, itu teman-teman sedikit penjelasan tentang teknik penilaian. Dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang pengamatan atau observasi. Observasi atau pengamatan itu adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan melanjutkan suatu penelitian. Kemudian, cara observasi yang paling efektif itu melengkapinya dengan pedoman observasi atau pedoman pengamatan seperti format atau belangko pengamatan. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Setelah itu, peneliti sebagai seorang pengamat tinggal memberikan tanda checklist pada kolom yang dikehendaki pada format tersebut. Dan orang yang melakukan pengamatan itu disebut pengamat. Oke, kelebihan observasi. Yang pertama, dapat mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya pada waktu kejadian itu berlangsung atau sewaktu perilaku itu terjadi. Kemudian yang kedua, dapat memperoleh data dari subjek secara langsung, baik yang dapat berkomunikasi secara verbal ataupun tidak. Kelebihan observasi itu yang pertama diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil dari suatu kejadian. Misalnya ada penguburan suku Toraja. Dalam peristiwa ritual kematian, maka seorang meneliti harus menunggu adanya upacara adat tersebut. Sama dengan kita gitu ya, melakukan penelitian tentang perkembangan anak. Jadi kita meneliti anak dengan melihat beberapa instrumen tingkat pencapaian anak. Kemudian kita bisa melakukannya dengan bertanya kepada orang tua, misalkan ngobrol sama orang tuanya, dan bisa juga kita menanyakan langsung kepada anak tentang tingkat pencapaiannya itu. Dan yang kedua, kelemahan observasi itu pengamatan terhadap suatu fenomena atau suatu kejadian yang berlangsung lama tidak dapat dilakukan secara langsung. Jadi kita melakukan penelitian atau observasi ini lumayan lama dan tidak bisa diselesaikan secara langsung, misalkan dalam sehari atau dalam beberapa jam. Tidak mungkin bisa dengan beberapa hari karena meneliti itu sangat lama gitu teman-teman. Terima kasih.